Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, materi sosiologi yang akan disampaikan mengenai pengendalian sosial atau social control. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari pengendalian sosial. Bahwa pengendalian sosial merupakan sebuah mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai atau norma yang sudah melembaga atau sudah diberlakukan. Nah, di sini ada penyimpangan. Penyimpangan ini kan banyak sekali macamnya, misalnya yang berkaitan dengan demoralisasi atau penurunan kualitas moral. Selain itu juga yang berkaitan dengan delinkuensi atau kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Nah, dan semua kita sudah tahu bahwa hal yang menunjukkan atau merujuk pada penyimpangan itu akan mengganggu ketertiban dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Nah, untuk itu perlu adanya tindakan-tindakan untuk mengatasi dan mencegah perilaku menyimpang tersebut. Nah, di sini ada pengendalian sosial atau social control. Nah, pengendalian sosial ini bisa bersifat untuk membujuk, bahkan juga bisa bersifat untuk memaksa individu maupun kelompok, seperti itu. Kemudian, kita mengenal adanya dua sifat pengendalian sosial. Yang pertama preventif dan yang kedua represif. Nah, apa yang dimaksudkan dengan preventif? Preventif di sini pengendalian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran itu terjadi. Contohnya ketika anak yang akan berangkat sekolah, ibunya terlebih dahulu menasehati anak tersebut agar tidak bolos, tidak tawuran, dan tidak sebagainya dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pengendalian sosial bersifat represif? Nah, pengendalian represif di sini pengendalian sosial yang dilakukan setelah pelanggaran atau penyimpangan itu terjadi. Misalnya ada dua kelompok siswa yang bertikai, kemudian pihak guru ataupun sekolah berusaha mempertemukan dua kelompok yang bertikai tersebut dan berusaha untuk mencarikan solusi atau pemecahan masalahnya. Seperti itu yang dimaksudkan untuk preventif dan represif. Kemudian, cara pengendalian sosial bisa melalui institusi dan non-institusi. Bagaimana cara pengendalian sosial yang terjadi atau melalui institusi? Ini cara pengendalian sosial melalui lembaga yang ada di masyarakat, misalnya lembaga pendidikan, kemudian agama, hukum, dan lainnya. Kemudian bagaimana ketika cara pengendalian sosial melalui non-institusi? Ini tidak resmi dan ini cenderung menggunakan kekerasan, seperti itu kalau untuk cara pengendalian sosial non-institusi. Begitu yang dimaksudkan. Baik, demikian pemaparan materi mengenai pengendalian sosial.